Pertanyaannya sekarang, mau kemana Jokowi setelah dipecat oleh PDIP? Apakah masih ada partai yang mau menerima dia dengan status pecatan PDIP itu? Karena Jokowi dan keluarganya ini kan sekarang sudah jadi gelandangan politik begitu, kecuali Bobi yang sudah bergabung dengan Gerindra. Dan di luar itu, saya kira bagi banyak partai politik yang ini mempertimbangkan reaksi dari para netizen. Oh, bukan para ya, para netizen kalau kata Gibran gitu. Dan dia sudah menjadi common enemy. Sekarang problemnya, Pak Jokowi mau pergi kemana setelah dipecat PDIP? Tadinya Golkar menawar, Gerindra bahkan juga Demokrat, PAN segala macam. Tetapi ada satu cara final untuk menerima dia. Apakah dia karena mengundurkan diri? Bukan, dia diterima misalnya oleh Golkar, oleh Gerindra, oleh PAN, oleh Demokrat, siapapun di dalam kedudukan dia dipecat sebagai figur yang buruk. Jadi bagaimana mungkin dipertanggungjawabkan secara etika politik bahwa Jokowi masuk Gerindra sebagai orang buangan PDIP, Jokowi masuk Golkar sebagai orang pecatan PDIP, Jokowi masuk Demokrat sebagai putra terburuk negeri ini, kan itu juga akan jadi olok-olok terus. Jadi bayangkan misalnya kalau diterima Demokrat, diterima Gerindra, diterima Golkar, lalu setiap hari Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN jadi olok-olok olok-olok netizen terutama. Siapa yang tahan dengan olok-olok netizen? Weh, terima orang buangan ya, weh, barang bekas kemudian didaur ulang di Golkar ya. Jadi semua hal yang menyangkut sebut aja pendangkalan politik ada pada Jokowi. Jadi betul bahwa akhirnya di sejarah menemukan dan akan dicatat dalam sejarah bahwa ada seorang yang 10 tahun memerintah tapi kemudian dibuang oleh partainya sendiri. Bukan karena kesempatan sejarah tidak ada, tapi dia mengabaikan justru sejarah yang sudah dibuatkan pada dia oleh PDIP. Dan sekarang soal berikutnya adalah menunggu apa reaksi Presiden Jokowi setelah dipecat. Ya mungkin dengan gimmick dia sendiri, ya aku dipecat tapi itu kan partai perorangan. Artinya nggak ada argumen pada Pak Jokowi. Kalau ditanya wartawan, apa perasaan Bapak setelah dipecat? Ya mungkin Pak Jokowi akan menjawab seperti seadanya. Ya tidak tahu kok tanya saya, kira-kira begitu kan. Tetapi semua basa-basi itu menunjukkan bahwa sejarah sudah mencatat dan sejarah dunia juga sudah mencatat bahwa seorang presiden dipecat oleh partainya sendiri. Karena apa? Berkelakuan buruk secara demokrasi, berkelakuan buruk melanggar partai, berkelakuan buruk di dalam segala hal, kira-kira begitu. Ini satu titik penting dalam sejarah politik kita untuk memperhatikan bahwa pemilihan presiden itu harusnya ditapis secara moral, terutama ditapis secara intelektual, berikutnya baru ditapis secara elektabilitas. Nah ini juga penanda bahwa semua hasil lembaga survei akhirnya batal tuh kalau dianggap bahwa ya Jokowi elektabilitasnya masih tinggi, iya, tetapi dia orang pecatan, kan itu artinya variabel moral tidak dimasukkan oleh semua surveyor, siapa namanya tuh ya apa nama-nama 5-4 besar surveyor Indonesia lah yang terus mengeluhkan bahwa Jokowi acceptability-nya masih kuat, likability-nya masih kuat, apalagi tuh semua yang ability itu apa aja, tetapi morality-nya drop, intellectuality-nya drop, integrity-nya drop. Jadi itu sebetulnya yang harus kita pahamkan pada publik bahwa semua hal yang pernah dicatat sebagai baik akhirnya jadi buruk karena di ujungnya dia tidak lulus dalam ujian sejarah nilai, sejarah demokrasi, sejarah kapasitas, karena tadi dia tidak mau mengembalikan kartu anggota, mengundurkan diri, akhirnya dipecat. Itu hukuman tertinggi bagi seorang yang memburukkan negeri ini.